merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sangkulirang dimulai dari adanya sebuah komunitas penduduk yang diatur secara adat dan budaya yang dipimpin oleh seorang tokoh bertempat di Godang Lama. Pada tahun 1900-an, pemerintah kerajaan Kutai mengutus seorang yang bernama Mas Patih Abdul Manaf untuk memerintah dan mengatur Kampung Godang. Di masa kepemimpinan itu pula, pemerintah Kampung Godang dipindah ke Benua Baru atau Pulau Sangkuang yang pada perkembangannya sampai sekarang disebut sebagai Sangkulirang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 2.899,32 km persegi dengan jumlah desa sekitar 15 desa. Dan salah satunya adalah Desa Benua Baru Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak, kami dari mahasiswa Stiper kuliah kerja nyata yang berada di Desa Benua Baru Ilir. Ya, di sini kami memperkenalkan diri dari kuliah kerja nyata Stiper, dan di sini saya sendiri Muhammad Adi. Saya Andi Masa Putra, biasa dipanggil Putra, jurusannya agroteknologi Pak. Iya. Dan mungkin teman saya lanjut. Nama saya Sandi, bisa dipanggil Sandi, dari jurusan Ilmu Kelautan. Saya pakai nama lengkap saya Martin Suari, bisa dipanggil Martin, jurusan Teknik Pertanian. Itu pertaniannya. Untuk saya sendiri Pak, nama saya Risdayanti, biasa dipanggil Risda, dari jurusan Ilmu Kelautan. Mungkin barangkali saya juga mengenalkan di sini. Nama saya Makhluk. Saya sebelum di sini sekretaris Desa Peridan dari 95 kemudian sampai 2007 diangkat PNS. Kemudian 2016 saya mutasi di kantor camat di bagian Transit. Kemudian selang beberapa 1 tahun saya dipindah lagi ke TU, kemudian dipindah lagi ke Transit bagian lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan hidup. Kemudian 1 Januari 2020 namanya kita pegawai, sebenarnya sudah kita tolak, ya kan? Kita menolak karena berat tugas jadi selaku PJ Kepala Desa. Tapi suka nggak suka, namanya kita PNS siap ditempatkan di mana saja, ya kan? Jadi maka dari situ dari tanggal 1 Januari 2020 saya ditugaskan di sini. Jadi di sini kurang lebih 6 bulan 20 hari karena 6 bulan 22 hari sudah saya di sini karena hari tanggal 22. Nah itu jadi kalau beliau sekretaris desa di sini sama saya, sama karena tapi dia Sangkulirang. Tadi saya kan di Peridan 19 dari 95 sampai sekarang sama, tapi dia di sini. Kemudian saya di 2007 dianggap PNS, ya alhamdulillah sampai sekarang. Dia sangat di sini nih beban bagi saya, ya masyarakatnya banyak sekitar 4.000 orang, ya. Kemudian 26 RT, 5 dusun, 11 BPD-nya. Nah, perlu saya sampaikan dengan kalian semua bahwasanya kalau untuk di sini kan saya bertugas untuk melaksanakan pemilihan BPD dulu yang pertama, karena itu kaitan langsung dengan saya. Tapi alhamdulillah sudah tahapannya sampai sudah ke pengundian nomor peserta, ya sudah sampai juga. Kemudian lagi bagian tidak langsung bagi saya pemilihan kepala desa seharusnya, ya seharusnya sudah
ini sudah BPD seandainya tidak terkait wabah ini sudah selesai. Ini bagian tugas saya yang dikirim ke sini itu satu, ya kan, sudah seharusnya sudah saya terima di Corona. Maka kemarin saya tanyakan kepada Pak Irwan, apakah ada instruksi baru untuk saya melaksanakan pemilihan BPD ini? Ternyata itu belum bisa. Mungkin itu ya perkenalan kita kemarin sudah kita sampaikan dengan teman-teman lainnya. Kemudian yang selanjutnya saya juga mohon maaf dari kalian semua ketika mungkin penyambutan kami tidak sesuai harapan, tempat barangkali tidak di rumah seperti itu aja. Sekali lagi hal-hal itu kami mohon maaf atas barangkali tidak kesempurnaan, ya kan, untuk menyambut kalian semua. Tetapi kami sangat menerima atas keberadaan kita, saling berbagi rasa, berbagi pendapat. Kalau saya jujur aja tidak banyak ilmu pengetahuan, ya, jadi ya selalu mohon arahan dan bantuan. Pada saya di sini selalu saya nanya kepada saya, kalau kita kan apa adanya yang kita lakukan. Yang ingin kita tanyakan di sini Pak, masalah dampak pandemi di masyarakat sekitar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tidak salahnya kita semua muslim ya, mohon maaf di luar muslim ya. Pertama-tama, alhamdulillah ya, kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan sehat dan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat beraktivitas melaksanakan kegiatan kita untuk mengabdi masyarakat, bangsa dan bangsa. Baik, apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan wabah COVID-19 ini, tadi ditanyakan soal dampak, ya kan. Kalau soal dampak sih untuk Kecamatan Sangkulirang, khususnya untuk Bonobo Ilir, yang hanya terdampak itu hanya mungkin bagian kecil. Satu contoh ya, kayak pertukangan, kayak jual kontol. Kenapa? Jual kontol itu biasanya dia diizinkan keluar atau ke perusahaan. Nah itu yang sedikit agak mengurangi dari penghasilan sehari-hari. Tetapi kalau pertokoan, Pak Sekdes ya, malah saya rasa ekonominya tidak terlalu terdampak, karena orang kali orang semua ke sini belanja, orang dari seberang. Yang hanya terdampak pertukangan, penjual kontol. Itu tadi saya sudah di awal bahasanya, mereka itu tadinya bisa berjalan sampai ke Asla, sampai MPI, kemudian sampai ke Susuk. Nah itu nggak boleh masuk. Nah sehingga itu dia menurut saya sih ya, itu yang sangat mengurangi dari penghasilan kesehariannya. Nah kalau penanggulangan kita di sini dari kurang lebih 3 bulan 10 hari kita melakukan penjagaan pos untuk mendata masyarakat keluar masuk dari pos 1 itu di Ronggang itu kemarin kan, kemudian juga kita di pos 2 nya di pelabuhan. Memang banyak hal yang ditemui di dapat yang ada dari ya kesadaran masyarakat cukup kadang saya dari Surabaya baru 1 minggu, tapi temannya menyatakan 3 bulan. Itu yang kita ketemui di lapangan. Tapi alhamdulillah selama ini untuk di Kecamatan Sangkulirang khususnya tidak ada sih yang terdampak atau terpapar virus corona. Mungkin itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Jadi gini Pak, untuk kemudian kan ini dalam situasi seperti ini nih, hadirnya kami di sini untuk kegiatan KKN, mungkin bagaimana menurut tanggapan atau pandangan dari sekretaris atau bagian kepala desa di sini? Karena kan
dalam saat ini nih sangat diperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan kami yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di sini berasal dari luar semua, walaupun aslinya orang Sangkulirang. Nah itu mungkin dari Bapak sendiri atau dari Pak Sekdanya, tanggapannya gimana untuk kehadiran kami di sini KKN? Ya sebenarnya kalau ini kan kita semua ada dari Samarinda ya, ada dari Sangatta ya, tinggalnya kan Samarinda kayak dari Sangatta ya. Sebenarnya kalau sudah Sangatta dulunya memang iya, kalau orang dari Sangatta itu harus dikarantina, ya kan? Tapi sekarang ada surat edaran dari gubernur bahwasanya ketika orang itu datang dari luar daerah tidak bawa surat rapid test atau swab, ya kan? Nah itu menurut pemahamannya itu harus dikarantina. Nah, tetapi kalau orang di luar daerah daripada Kalimantan Timur dia bawa surat kesehatan dalam artian tes COVID, tes rapid test itu bahkan ada suratnya ya kan, itu bolehlah tanpa kita karantina. Tapi kalau kayak kalian semua hanya dari Kutai Timur aja ya kan, saya rasa tidak masalah ya kan untuk kehadiran sini. Bahkan kita sangat menerima atas kehadirannya. Kemudian Pak, untuk sikap tanggap sekretaris daerah atau jajarannya di sini Pak, apa dalam menghadapi pandemi ini apakah ada sikap-sikap yang diambil untuk meminimalisir penyebaran COVID untuk daerah ini sendiri Pak? Ya salah satunya tadi kita masih ada upaya. Kemarin kita pertemuan di kantornya Mas hari itu kita ada penutupan dalam artian normal, tapi bukan artian normal tanpa membatasi sebebas seperti biasa, tetapi maka tetap ada semacam anjuran-anjuran kita akan sosialisasi pada masyarakat bahwasanya ketika keluar rumah wajib dong pakai masker, ya kan, itu salah satunya kemudian. Dan kemudian juga pihak kami sudah pasang spanduk di depan itu. Sebenarnya banyak yang dipasang, masih ada satu itu untuk di pasar. Kalau kalian bisa kita pasar, artinya apa? Menurut keterangan di situ, tapi ya harus ada masyarakat ya kan, harus sering cuci tangan, keluar rumah pulang mandi, kan seperti itu ya. Itu upaya-upaya kita agar kita di sini tidak terkena wabah yang mendunia ya kan, bukan hanya kabupaten aja kan, bahkan ini dunia. Nah, maka kita masih masih khawatir karena kita dengar di berita-berita bahkan di Jakarta aja 3 kali lipat kenaikan setelah dibebaskan ini ya kan. Makanya kemarin itu ada instruksi Pak Camat ada mobil ditahan dan ditanya Pak, ya artinya sudah gimana ya, sudah kita nggak enak. Makanya nanti kita suatu saat kita akan mungkin kita berjalan melihat kondisi di lapangan di pasar ya kan, kita sama-sama mungkin barangkali kali-kali semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di lingkungan kami, contohnya di pasar ya kan. Itu menurut kami sementara. Begini Pak, di kecamatannya sendiri Pak, ketika ada orang dari luar daerah masuk ke kecamatan, apakah ada posko tertentu untuk karantina atau di rumah sendiri Pak? Nah, itu kalau kemarin itu dia karantina di rumah masing-masing ya. Contoh kayak anak saya kemarin sudah satu dari LMK 3 bulan datang, tapi rapid test ya, kemudian kita lapor di pos kita dianjurkan karantina selama 14 hari. Nah, kemudian ada juga dari Jakarta kemarin itu, karena nggak terlalu banyak dari sini kan orang yang datang, tetapi seandainya kemarin itu banyak orang pendatang di luar kita, memang ada kita siapkan itu bekas kantor camat yang lama, dan situ ada disiapkan tempat karantina, tetapi yang membiayainya adalah pihak keluarga sendiri, mengantarkan makan dan minum. Tapi itu tidak terjadi, selama ini tidak terjadi. Nah mungkin bisa dijabarkan, bisa dijelaskan kondisi daerahnya selama pos ini sudah tidak dipasang lagi untuk menjaga ini kan keluar masuknya, bisa Pak dari Bapak? Untuk menjaga di desa kita, Minggu
pos sama ini dibuat kali itu tetap seperti biasa, hanya kesadaran masyarakat yang susah ini dari luar yang masuk, yang luar tuh jadi bebas kayaknya. Kalau dari masyarakat kita kan keluar rumah pakai masker, nanti kalau dari perpergian yang jauh datangnya mandi kayak gitu tadi. Cuma yang susahnya masyarakat dari luar kan belanjanya di Sangkulirang kebanyakan, beberapa kecamatan tetap masuk ke Sangkulirang. Jadi itu saja yang dapat ini. Yang kami kegiatannya warga kami mungkin bisa, orang luar yang masuk orang tidak bisa. Mungkin saya tambahkan tadi saya sampaikan dari awal bahwasanya yang mengkhawatirkan untuk Kecamatan Sangkulirang ini itu dari kapal. Dari kapal ada yang kapal dari Surabaya. Nah, sekarang kita sudah tidak ada di penjagaan di pelabuhan. Nah, karena itu sedikit yang agak rawan lah bagi kami. Kalau dari atas ya sudah barangkali begitu terlalu lah ya kan. Dan nanti solusinya dilakukan kalian semua. Nanti suatu saat mungkin 1 minggu sekali kita jalan melihat kondisi di pasar ya kan, karena kesadaran masyarakat yang sangat rendah gitu untuk pakai masker ya kan, penjual maupun pembeli yang kita temukan selama kami jaga itu di pasar kalau lebih 3 bulan, kita selalu ingatkan, bahkan kita bagi-bagikan maskernya ketika lewat pos pakai, ketika sudah lepas nah sudah dilepas lagi. Makanya itu yang kita harapkan tingkat kesadaran masyarakatnya di sini. Nanti kita coba sama-sama untuk mengingatkannya, karena itu kan tegas untuk upaya agar masyarakat kita tidak terjangkit virus ini. Nah, itu tadi bilang Heri kan terkait dengan kegiatan kita, ada sebuah spanduk yang belum kita pasang, barangkali bisa kita minta tolong dalam kegiatan COVID ini ya, masih ada di di posisi pasar yang sebenarnya banyak sih yang harus kita kembali, cuman sudah terlalu banyak kita buat spanduk ya. Udahlah, yang ada peraturan menteri itu kita ambil cuma ke pelayanan publik sama pasar agar orang bisa baca dalam suasana nol penghidupan baru yang tidak biasa pakai masker ya pakai masker. Saya rasa itu upaya-upaya kami tetap berjalan. Kemarin sudah jalan sama-sama pihak kecamatan, gugus kecamatan dan kami. Cuma saya kemarin tidak ikut karena ada rapat evaluasi kemarin. Jadi saya tidak ikut, ada teman yang mengikutinya. Disampaikan di pasar, diumumkan jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Kemudian dititipkan ke masjid, diumumkan di situ. Nah, tinggal artinya upaya kita sudahlah, upaya kita untuk masyarakat banyak bermacam-macam cara ya, agar bukan kita semua tidak jangkit persoalan yang ada. Mungkin untuk sementara ini cukup itu aja mungkin Pak yang ditanyakan. Mungkin saya sedikit menyimpulkan aja Pak ya soal hasil-hasil yang tadi. Nah, yang pertama tadi mengenai kegiatan KKN kami pada saat masa pandemi seperti ini, itu kan intinya diterima baik oleh pihak kecamatan dan juga desa. Siap. Dan mungkin meskipun kami misalnya ibaratnya ini agak dadakan pemberitahuan apapun itu, tapi pihak desa dan kecamatan tetap menerima dengan senang hati. Dan kami ucapkan terima kasih atas itu Pak. Dan yang kedua mungkin alhamdulillah sampai sekarang selama masa pandemi COVID-19 ini masyarakat khususnya masyarakat Sangkulirang dan Gunung Bergilir belum ada yang terjangkit positif COVID-19 ya, alhamdulillah sampai sekarang. Dan berarti zona kita ini masih zona hijau Pak ya? Alhamdulillah zona hijau. Ya. Dan yang masalah pencegahan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kan selama 3 bulan 10 hari kurang lebih ya, kurang lebih sekian. Ada pos penjagaan untuk masuk ke wilayah Sangkulirang. Ada 2 pos, yang pertama di Jembatan Ronggang dan yang kedua di Pelabuhan Pasar ya. Dan mungkin untuk saat ini sudah dibongkar dan tetap kita sudah masuk ke dalam new normal life, tetap
kemana-mana menggunakan masker. Ya. Masyarakat dari luar ketika ingin masuk ke kecamatan ada seperti membawa hasil swab test atau hasil rapid test Ya. untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar sehat. Ataupun ketika tidak ada, berarti RT ataupun masyarakat melapor ke desa, Ya. dan desa nanti memberitahukan kepada puskesmas, Pihak yang berkait. pihak yang terkait untuk melakukan pengontrolan. Karena karantina dilakukan di rumah sendiri Pak ya. Sendiri ya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih pada Pak Kepala Desa dan Sekdes telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan informasi tentang wabah COVID di Kecamatan Sangkulirang. Itu sangat bermanfaat bagi kami semua Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.